Selanjutnya filsafat hukum. Pengertian filsafat hukum. Beberapa pendapat ahli tentang pengertian filsafat hukum, yaitu yang pertama Gustav Radbruch. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. Yang kedua, Langmeyer. Filsafat hukum adalah pembahasan secara filosofis tentang hukum. Yang ketiga, Anthony D. Amato. Jurisprudence atau filsafat hukum acap kali dikonotasikan sebagai penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak. Yang keempat, Bruce D. Fisher. Jurisprudence adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan atau prudence, berkenaan dengan hukum atau juris, sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang filsafat hukum. Kajian filsafat hukum. Ontologi hukum, ilmu tentang segala sesuatu. Aksiologi hukum, ilmu tentang nilai. Epistemologi, ilmu tentang pengetahuan hukum. Ideologi hukum, ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita manusia. Teleologi hukum, ilmu tentang tujuan hukum yang menyangkut cita hukum itu sendiri. Logika hukum, ilmu tentang berpikir benar atau kebenaran berpikir. Filsafat hukum dalam kaitan dengan hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hakikat hukum atau keberadaan hukum. A. Hukum merupakan perintah atau teori imperatif. Teori imperatif artinya mencari hakikat hukum. Keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai perintah Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat. Lex aeterna, hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Lex naturalis, hukum alam, yaitu penjelmaan lex aeterna ke dalam rasio manusia. Lex positivis, penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia. B. Kenyataan sosial yang mendalam atau teori indikatif. Aliran sosiologikal jurisprudence dengan tokohnya Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound dengan konsepnya bahwa hukum yang dibuat akan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis atau hukum positif. Hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku di daerah atau negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Contoh, UU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hukum tidak tertulis. 1. Hukum kebiasaan. 2. Hukum adat. 3. Traktat atau treaty. 4. Doktrin. 5. Jurisprudensi. C. Tujuan hukum atau teori optatif. Keadilan, kepastian, kegunaan. Hubungan filsafat dengan filsafat hukum.
Hubungan filsafat dengan filsafat hukum adalah bahwa filsafat itu terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagian utamanya yaitu filsafat moral atau yang disebut juga dengan etika. Objek dari bagian utama ini ialah tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk yang khas ditemukan dalam tingkah laku manusia, yaitu baik atau buruk menurut kesusilaan. Adapun aliran-aliran filsafat hukum, antara lain 1. Aliran hukum alam, 2. Aliran positivisme hukum, 3. Aliran utilitarianisme, 4. Aliran mazhab sejarah, 5. Aliran sociological jurisprudence, 6. Aliran pragmatic legal realism, 7. Aliran marxist jurisprudence, dan yang terakhir yaitu aliran anthropological jurisprudence. Selanjutnya yaitu landasan moral. Moral adalah aturan kesusilaan yang meliputi semua norma kelakuan, perbuatan tingkah laku yang baik. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Secara umum, tujuan dan fungsi moral adalah mewujudkan harkat dan martabat kepribadian manusia melalui pengamalan nilai-nilai dan norma. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama moral murni, merupakan moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua itu moral terapan, merupakan moral yang didapat dari ajaran berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia. Selanjutnya, moralitas sebagai norma. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi sehingga perbuatan dikatakan baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik atau buruk, benar atau salahnya ditentukan berdasarkan norma sebagai ukuran. Adapun moralitas, yang pertama moralitas objektif. Moralitas ini terlihat pada perbuatan sebagaimana adanya, terlepas dari bentuk modifikasi kehendak bebas pelakunya. Yang kedua itu moralitas subjektif. Moralitas yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan perhatian pelakunya, latar belakang, stabilitas emosional, dan perlakuan personal lainnya. Yang ketiga, moralitas intrinsik. Menentukan perbuatan itu benar atau salah berdasarkan hakikatnya, terlepas dari pengaruh hukum positif. Dan yang terakhir yaitu moralitas ekstrinsik, yaitu menentukan perbuatan itu benar atau salah sesuai dengan sifatnya sebagai perintah atau larangan dalam bentuk hukum positif. Aturan perkembangan moralitas anak-anak. Adapun aplikasi aturan-aturan yang mengikuti 4 tahap utama tentang perkembangan moralitas anak-anak, yakni yang pertama, motorik atau karakter individu dari umur 0 sampai 2 tahun. Sebelum anak berusia 2 tahun, permainan hanya sekedar aktivitas motorik yang bersifat ritual semata. Dalam tahap ini, peraturan belum ada. Yang kedua, egosentrik dari umur 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Tahap ini merupakan tahapan transisi antara perilaku individu dan perilaku sosial yang mengikutinya. Artinya, pada saat yang sama, anak bermain dengan kawan-kawan sosialnya, tetapi masing-masing mereka berbicara dengan mainannya sendiri. Dalam tahap ini, anak-anak mempertahankan egonya masing-masing untuk memamerkan keunggulan mainannya. Yang ketiga, kerjasama dari umur 7 tahun sampai dengan 11 tahun. Tahapan kerjasama di mana anak-anak mulai umur 7 tahun sudah dapat mengembangkan pengertian kerjasama. Yang keempat, modifikasi aturan-aturan dari umur 11 tahun sampai dengan 12 tahun dan hingga dewasa.
Tahap kodifikasi aturan umur 11 tahun sampai dengan 12 tahun sudah dapat mengikuti kodifikasi aturan yang sesuai dengan dan tegas. Kemudian kesadaran moral manusia. Pengertian kesadaran moral dalam filsafat mempunyai interpretasi arti yang utuh, bulat, tidak terpecah-pecah ke dalam interes-interes pribadi. Kesadaran moral mengandung nilai yang tertinggi yang seharusnya dimiliki oleh setiap pribadi, jadi manusia yang bermoral. Konsekuensi psikologis dari adanya kesadaran moral itu ialah hanya kesadaran moral itu mengunggah timbulnya rasa wajib, yaitu yang pertama, wajib berbuat baik, wajib tolong menolong, wajib cinta kepada tanah air, dan sebagainya. Yang kedua, bahwa kesadaran moral itu mengunggah rasa kemanusiaan, rasa kesadaran, rasa ingin berkorban bagi kepentingan orang lain, dan rasa mau berbuat kebajikan. Yang ketiga, bahwa kesadaran moral itu membangkitkan rasa introspeksi kesediaan, memeriksa diri sendiri, rasa selalu menganggap diri sebagai kekurangan, penuh dengan dosa. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai yang dapat menjadi perilaku moral. Yang pertama, nilai kejujuran. Jujur adalah sikap atau sifat seseorang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Yang kedua, nilai tanggung jawab. Kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Yang ketiga, nilai disiplin. Sikap mental seseorang yang mengandung kerelaan mematuhi ketentuan peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, nilai keadilan terutama mengandung nilai keadilan, yaitu keadilan terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Yang kelima, nilai kooperatif. Kooperatif berarti dapat bekerja sama. Orang yang memiliki moral yang baik pasti dapat bekerja sama dengan orang lain karena yang dipilih tersebut mampu menerima pendapat dan menghargai orang lain. Terima kasih semuanya.